Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Miranda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HAM. Apa sih HAM itu? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dimaksud dengan hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir ke dunia. Hak asasi berasal dari Tuhan sebagai anugerah yang kodrati dan tidak dapat diberi atau dicabut oleh pihak lain. Hak asasi manusia yang dianut di Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai filsafat negara dan bangsa. Hak asasi yang terkandung dalam Pancasila mampu melingkupi aspek kemanusiaan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Oleh karena itu, konsep HAM ini dinilai sebagai konsep yang paling tepat diterapkan di Indonesia. Makna HAM. Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Jadi itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Tujuan hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki beberapa tujuan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi individu dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun. Yang kedua, menumbuhkan semangat saling menghargai antar manusia. Dan yang ketiga, memberi batasan yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dilanggar. Fungsi dari hak asasi manusia. Fungsi hak asasi manusia yaitu agar setiap individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, dibentuklah berbagai lembaga atau organisasi yang menjaga dan menegakkan stabilitas HAM. Di Indonesia, terdapat salah satu lembaga yang menangani penegakan HAM, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama, hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Maksudnya, hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Artinya, Anda tidak dapat kehilangan hak-hak ini sama seperti Anda berhenti menjadi manusia. Yang keempat, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Artinya, tidak ada yang dapat mengambil hak karena hak tersebut kurang penting atau tidak esensial. Yang kelima, hak asasi manusia saling bergantung. Maksudnya, bersama-sama hak asasi manusia membentuk struktur yang saling melengkapi. Misalnya, kesempatan Anda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal secara langsung bergantung pada hak Anda atas kebebasan berekspresi, berserikat, atas pendidikan, dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yaitu pembunuhan Marsinah pada tahun 1993.